Kita telah bersama dengan Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia PT Asuransi Jiwasraya Persero, ada Bapak R. Mahelan Prabantarikso di sini. Pak Mahelan, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, baik, alhamdulillah. Baik, Pak Mahelan, bagaimana ini nasib penggantian dana nasabah Jiwasraya? Sudah berapa persen dana nasabah yang sudah berhasil dikembalikan? Iya, baik sebelumnya saya menjawab pertanyaan ini, perlu kami sampaikan bahwa pengembalian dana nasabah ini sesuai dengan rencana tim percepatan polis, restrukturisasi polis itu dilakukan di AFG Life. Nah, kita tentu aja sampaikan bahwa restrukturisasi ini dilakukan melalui 3 tahapan besar, yaitu satu kita sebut sebagai tahapan tahapan registrasi, kemudian yang kedua adalah tahapan sosialisasi, dan ketiga tahapan kita lakukan sebagai kita closing. Nah, dari tahapan ini kita lakukan mulai dari bulan awal tahun ya, akhir tahun kemarin, yaitu sekitar tanggal 11 Desember, di mana kita meregistrasi, kemudian kita melakukan evaluasi di mana saja mereka akan ditemui dan dengan cara apa, dan kemudian tanggal 23 atas antusiasme dari para pemegang polis, tanggal 23 Desember itu kita melakukan pengumuman tahap kedua yang kita namakan tahap sosialisasi. Nah, kenapa kita namakan sosialisasi? Karena tahap inilah yang kita mengumumkan atau menyampaikan pola yang sudah kita tentukan. Nah, itu pilihannya pada mereka. Kemudian ketika mereka pemegang polis memilih, kemudian tahapannya closing. Nah, dari 3 tahapan ini tentu saja ketika sepakatan diterima ya oleh kita dengan pemegang polis atau Jiwasraya, maka selanjutnya akan ditransfer ke AFG Life sebagai new company. Nah, disitulah nanti pemerintah dengan pola bail-in nanti akan PMN akan di chip in di BPUI atau AFG Life brandingnya untuk menuju ke AFG Life. Kemudian nanti di AFG Life itulah nantinya nasabah akan dilakukan pembayaran atau melakukan sesuai dengan janji di dalam restrukturisasi itu. Jadi secara keseluruhan nanti pola itu akan dilakukan di AFG Life. Baik. Tim percepatan restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya ini juga sudah dibentuk begitu untuk menangani polis yang bermasalah. Lalu hingga saat ini sudah berapa banyak yang mengikuti program ini, baik dari kategori korporasi, retail, atau bank assurance? Iya, jadi kalau bisa kami sampaikan data, sampai dengan saat ini untuk yang retail dari 308.000 pemegang polis, kita secara bertahap dan simultan itu terus menyampaikan melalui tahap sosialisasi yang sudah kita lakukan saat ini. Nah, memang kalau kita lihat perkembangannya cukup baik ya untuk tahap sosialisasi ini kita berkirim surat, kemudian menyampaikan apa saja pola yang atau mungkin yang tawaran dari kita restrukturisasi. Nah, kalau sampai dengan kita ikuti dari sejak tanggal 11 Desember tahun 2020 di mana saat itu kita melakukan pola registrasi dan kemudian sosialisasi, maka perkiraan per hari rata-rata dari sekitar 700-800 ya pemegang polis yang sudah memegang atau mungkin menerima surat tawaran dari kita, itu setidaknya 550 itu sudah menyetujui. Jadi dari si persentase itu sekitar 80% kalau per hari ya seperti itu. Nah, ini meningkat terus perkembangan untuk di sisi retail. Nah, bagaimana dengan di sisi korporasi? Korporasi ini perkiraan sudah 45%. Jadi dari sekitar 2.000 perusahaan yang di bawahnya ada sekitar 2,2 juta pemegang polis di dalamnya, itu perkiraan sudah 41, kita sampai dengan sehari ini, sehari kemarin tentunya itu sekitar 45% yang sudah ikut restrukturisasi dan closing. Dan di sini kita sampaikan kira-kira jumlah nasabahnya sekitar 800-an. Nah, bagaimana dengan nasabah CS Saving Plan atau Bank Assurance? Itu juga secara total kita juga sudah kirim sekitar ada 8.000 ke pemegang polis. Dan memang ini bertahap karena kita kalau untuk asuransi CS Saving Plan atau Bank Assurance ini kita beri waktu jeda sekitar 30 hari kerja. Nah, oleh karena itu mereka ada yang langsung closing atau setuju. Nah, diperkirakan setuju dari data yang masuk ya, posisi kemarin ada sekitar sampai dengan 300 pemegang polis untuk CS Saving Plan yang sudah setuju. Nah, dari sini perkembangannya cukup cepat dan dari hari ke hari kami harapkan ini bisa terus menaik atau tingkatnya, kemudian sampai kita batasi sampai dengan 31 Mei sesuai dengan rencana penyihatan keuangan yang telah kami sampaikan atau telah disetujui oleh
pemegang saham dan juga telah tidak keberatan dari regulator. Demikian. Artinya JS Saving Plan ini yang prosesnya masih harus dikebut begitu ya Pak? Betul. Apa sebenarnya pertimbangan dari pemegang polis JS Saving Plan ini untuk tidak mengambil kebijakan yang sudah ditawarkan? Jadi kita memberi pilihan kepada pemegang polis, yaitu apakah setuju atau tidak setuju. Nah, kalau misalkan setuju ya langsung kita sesuaikan, karena ini adalah program penyelamatan dan ini kami kira care terhadap nasabah untuk kita langsung nanti kita transfer ke AFG Life. Sedangkan tidak setuju, ini mungkin pilihan, mungkin barangkali mereka punya pertimbangan lain, namun nanti akan tertinggal di Jiwasraya. Nah, Jiwasraya ini nanti dalam jangka panjang kita kembalikan izinnya kepada pemegang saham atau kepada regulator, dan juga nanti kita sampaikan seperti apa Jiwasraya ini untuk sebagai perusahaan apa. Karena nanti ketika kita kembali kepada regulator berarti perusahaan Jiwasraya tidak berfungsi sebagai perusahaan asuransi. Nah, pertanyaannya adalah kalau ditanya bagaimana nih nasabah-nasabah ini pertimbangannya nggak mau, ya mungkin satu pertama mungkin kurang informasi atau mungkin mereka terlalu membaca berita yang tidak benar dan kemudian mereka worry gitu, apakah nanti di AFG Life itu akan bisa tertangani dengan baik. Dan kami yakini itu bisa karena memang prosesnya ini sudah merupakan satu komitmen bersama tim percepatan yang terdiri dari berbagai macam unsur, baik dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan juga di sini disepakati oleh di dalam Rakortas. Kemudian yang kedua mungkin barangkali mereka masih menginginkan keinginan full. Nah ini full dananya kembali. Nah kami sampaikan bahwa pengembangan yang kita tawarkan dahulu memang kita selaraskan dengan kondisi terkini. Artinya dulu saat itu kita memberikan penawaran terlalu tinggi dari pasar, mungkin kita selaraskan. Nah, kondisi semacam ini tentu saja tidak menguntungkan buat perusahaan apabila diteruskan. Nah, ini kita akan sosialisasikan kembali dan kemudian mudah-mudahan dari yang tidak setuju itu menjadi setuju. Dan kemudian kita juga sampaikan juga apabila ditinggal di Jiwasraya maka ditinggal dengan aset unclear sama unclean ini menjadi kondisi yang tidak menguntungkan buat pemegang polis. Nah harapannya dengan kondisi semacam ini mereka ikut apa yang kami usulkan, demikian. Tidak menguntungkan untuk para pemegang polis. Sebenarnya risikonya sebesar apa sih Pak kalau mereka tidak setuju saat ini? Iya, kalau misalkan mereka tidak setuju tadi kita sudah sampaikan, maka pertama akan ditinggal dengan di Jiwasraya, ya di mana Jiwasraya tersebut pasti akan ditinggal juga dengan aset unclear dan unclean. Nah artinya aset ini kan menurun sifatnya dan mungkin pengembangan yang diperoleh atau manfaat yang diperoleh itu akan lebih sedikit apabila pemegang polis mengikuti restrukturisasi, demikian sih. Artinya ini yang masih menjadi kendala yaitu untuk menyampaikan informasi kepada para pemegang polis. Ini akan kita lakukan secara masif dan terus menerus sehingga pemberitaan-pemberitaan positif semacam ini kami sampaikan karena memang kondisi inilah yang terbaik yang sudah melalui beberapa tahapan, sudah melalui beberapa analisis dan kami kira ini cara yang terbaik yang ditawarkan kepada pemegang polis. Baik, kita akan tinggalkan sejenak kasus Jiwasraya ini. Lalu untuk memperbaiki citra, ini kan juga sebuah pekerjaan rumah begitu untuk Jiwasraya. Apa rencana ke depannya? Ya, jadi di dalam Jiwasraya ini sendiri tentu saja kita melakukan transformasi. Nah, ketika kasus itu ada terjadi, pertama yang kita lakukan adalah penghentian penghentian kerugian bagi perusahaan dan juga ini yang kita lakukan. Kemudian yang kedua kita lakukan transformasi dari sisi bisnis. Nah, dari sisi yang lain, dari sisi infrastruktur kita lakukan pembenahan dari sisi bisnis proses. Kemudian kita perbaiki dari yang tadinya struktur organisasi kita menggunakan branch based, kita lakukan dengan customer centric, centralized yang sesuai dengan memang kondisi kalau perasuransian Jiwasraya harusnya seperti itu kondisinya. Nah, ketika dari people juga kita transformasi dari budaya kerjanya, SDM, kemudian juga good corporate governance tata kelola kita benahi dengan prinsip transparansi, accountability-nya, responsibility, kemudian asas lebih independensi dan fairness-nya. Karena selama ini hal tersebut tidak tertangani dengan baik. Nah, setelah kita lakukan seperti itu, nah harapan kita setelah kita transformasi maka sumber daya yang kita miliki ini kita transfer kepada Nyuko karena memang prinsipnya kita sudah lakukan pembenahan dan di dalam Nyuko atau di AFG Life ini adalah setidaknya mereka meneruskan mengelola
maintenance pemegang polis yang memang berasal dari Jiwasraya. Jadi itu pola ini kita lakukan sehingga apa yang kita lakukan itu bisa diteruskan di AFC Live, demikian.